Alhamdulillah kita lanjutkan yang kemarin udah beberapa menerangkan sunnahnya sholat, rukun-rukun. Saat ini mau nih masuk bacaan dalam sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nggih nyuwun pangapunten untuk di kita terutama jamaah kita masih banyak yang kurang pas untuk melafadzkan terutama bacaan-bacaan dalam sholat. Makanya mudah-mudahan ini nanti dipirsani kali semua jamaah yang memang mungkin masih kurang pas sehingga nanti bisa menyesuaikan, mengepaskan bacaannya terutama dalam sholat ini. Yang pertama Allahu Akbar takbir. Takbir itu berbarengan dengan niat sholat. Sudah berulang kali saya informasikan bahwa niat yang contohnya sholat maghrib usolli fardhul maghribi itu adalah untuk melafadzkan, untuk mempermudah kita dalam niat sholat. Akan tetapi niat yang sebenarnya itu adalah dalam hati saat melakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Makanya biasanya takbirnya agak panjang itu karena memang sambil berniat dalam hati. Niatnya macam-macam, bisa dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris nggak masalah. Nah memang bisa. Tapi yang jelas nek kita orang Jawa ya Allahu Akbar sambil di dalam hati. Ya Allah niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Misalkan makmum ya makmuman lillahi Ta'ala. Misalkan sendiri berarti ya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Madhep kiblat. Ngaten pun. Allahu Akbar. Lah, lafadznya Allahu Akbar niku kebanyakan kan pakai O. Padahal sebenarnya A. Nggih. Allahu, bukan Allahu. Tapi banyak yang ya mungkin sebenarnya sudah tahu tapi salah kaprah nih nggih. Tapi A pakai hamzah fathah itu berarti A. Allahu. Nah, misalkan ra iso Allah ngaten ya Allahu ra apa tapi A bukan O nggih. Kebanyakan kan nyun sewu tidak apa namanya tidak menyalahkan tapi memang niku kurang pas. Harusnya Allahu Akbar. Nggih. Aknya itu juga napa? Kaf bukan kof ya. Kalau kof itu kolkolah, tapi kalau kaf itu kolkolah seolah-olah tapi bukan sebenarnya. Kalau kalau kof kan ngoten. Niku kolkolah, tapi kalau akbar itu cuma pantulan sedikit, memang melafadzkan itu kan posisi kerongkongan menutup. Jadi mau nggak mau ada pantulan sedikit, tapi bukan kof. Kalau kof kan nah ada pantulan yang jelas. Tapi kalau kaf itu Allahu Akbar. Barnya juga pendek. Allahu Akbar. Tapi kadang kan ada yang Allahu Akbar. Kan ngoten. Sing adan-adan barang ten beberapa masjid sekitar sini sering mungkin nek panjenengan napa nggak taike tenanan itu ada yang Allahu Akbar, ada yang seperti itu. Nah makanya minta tolong nggih panjenengan semua yang masih melafadzkan takbir seperti itu mohon dibenahi. Allahu Akbar. Nah, ada juga yang mungkin nyun sewu membaca Allahu Akbar. Pernah mireng mboten? Itu juga ya dipasake tapi justru malah itu mboten pas nggih. Makanya belajar itu dimanapun kalau memang ada masukan dari orang yang itu memang bisa memperbaiki ya kenapa tidak itu dipakai gitu nggih. Karena itu memang yang benar. Misalkan takbir yang pakai O sama A yang benar A ya pakailah yang pakai A bukan O
Oke, sekali lagi Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Coba bisa nggak? Allahu Akbar. Hmm. Bukan O ya. Sekali lagi. Barnya juga pendek. Allahu Akbar. Akbarnya juga Akbar. Alif, kaf, sukun. Berarti akbar. Bukan alif, E. Bahasa Arab tidak ada E. Kalau misalkan mau bikin E ya, ai. Berarti akbar. Alif, ya, kaf. Akbar. Ngoten. Kan tulisannya tidak seperti itu. Jadi nek ngeten iki kudune kanggo orek-orekan kok. Kula mboten beton niku. Makane pas riyin di bawah pas musola lama kan kula nyuwun papan niku sakjane kangge nerangke niki. Tapi nggih untuk menerangkan itu lebih jelas ngaten lho. Niki biasanya kula beto kertas biasa terus tak tulis ingatan jane tak duduk ingatan kan lebih cepat malah tadi mboten kepikiran kesupen. Di dalam bahasa Arab tidak ada E, makanya bukan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar. Okay. Pakainya alif kaf sukun akbar, bukan alif ya kaf akbar gitu, tapi Allahu Akbar. Dan maknanya juga sangat jauh berbeda. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar, Akbar artinya apa ya? Di bahasa Arab nggak ada artinya. Okay, makanya atas alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu juga pakainya hak. Hak itu suara yang keluar dari tenggorokan bersih. Hak. Nek kho niku agak agak ada kayak apa? Mengeluarkan dak ngeten nggih. Kho agak-agak kotor gitulah. Tapi kalau hak niku bersih. Alhamdulillahi, segala puja-puji bagi Allah. Kalau banyak yang membaca alhamdu, karena memang kalau di tulisan Latin itu pakainya hak. Makanya seharusnya untuk membedakan hak sama hak itu kalau tulisan Latin pakainya kalau hak itu memang H, kalau hak itu CH. Oke. Sekali lagi harus dibedakan. Kalau sampai hak sama hak ditulis Latin sama, itu akan sangat menyesatkan bagi saudara-saudara kita yang kurang memahami masalah makhraj. Tapi kalau dibedakan hak dengan H, kalau hak dengan CH itu pasti akan beda. Tapi coba panjenengan dengarkan, terutama anak-anak yang mungkin dia letterlek membaca dari Latinnya, alhamdulillah dibaca alhamdulillah, padahal sangat jauh beda artinya. Kalau alhamdulillah itu segala puja-puji bagi Allah. Kalau alhamdulillah itu segala sumpah serapah dan kebencian bagi Allah. Akan sangat jauh berbeda. Makanya bagi yang nyun sewu belum bisa membaca Arab tapi mengandalkan Latin itu kebanyakan tulisan Latin yang mewakili bahasa Arab itu dia salah kaprah niku. Harusnya kebanyakan sudah disepakati nasional memang loh itu. Hak digantikan dengan Latin hak 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 bunder niku hak Arab diganti dengan H biasa Latin. Sedangkan hak juga H juga. Nggih. Makanya di panduan-panduan biasanya sing kangge napa kuning sing wonten Asmaul Husna macam-macam pas jamaah niku lho. Nah, itu juga di situ ada keterangannya bahwa hak bunder Arab niku diwakili H, hak ya juga diwakili H. Makanya kan nyun sewu sederek-sederek yang membawa buku itu kalau yang tidak begitu paham dengan Arabnya mungkin bisa tapi kurang begitu paham pasti menyimak di Latinnya. Nah, itu Latinnya yaitu tadi mewakili hak itu hurufnya H. Makanya
itu akan sangat menyesatkan artinya kalau memang dibaca letter luck sesuai dengan latinnya. Makanya ini dalam sholat kita perlu membenahi terutama Fatihah nggih. Fatihah niku kunci dari sholat sebenarnya. Makanya kalau bisa sebisa mungkin kita memperbaiki bacaan Fatihah kita. Kalau memang merasa wah aku wis sempurna apa belum ya? Monggo panjenengan bisa meminta tolong siapapun yang panjenengan anggap bisa menjelaskan ataupun membantu membenarkan bacaan Fatihah panjenengan. Contohnya ini wau. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin itu kalau dibaca latinnya alhamdulillahi rabbil alamin akan sangat jauh berbeda artinya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga rahmani itu pakai hak, ar-rahimi juga pakai hak. Coba kalau di Latin pasti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pakainya hak. Panjenengan sakit dibuka di buku-buku terutama sing kita gunakan untuk di dalamnya isinya Yasin, Asmaul Husna dan lain-lain itu bisa dibuktikan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu di situ akan tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Pasti dijamin. Makanya artinya akan sangat jauh berbeda. Pramila monggo kalau dalam sholat terutama niku nek saged yang benar-benar sesuai dengan ilmu tajwid untuk bacaan Fatihah maupun surat-suratnya. Juga bacaan-bacaan yang lain tidak hanya yang itu nggih. Seperti contohnya tadi takbir juga harus dibalik di mana nggih. Nggih kedai nggih harus yang mirsani harus benar-benar memperhatikan nggih. Kalau takbir niku bukan pakai o tapi pakai a. Allahu Akbar. Aknya alif kaf sukun bukan alif qaf sukun ataupun alif ya kaf sukun. Okay. Allahu Akbar atau Allahu Akbar tidak, tapi Allahu Akbar pakai kaf sukun. Okay. Kembali ke Bismillah, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakainya hak bukan hak ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak yang juga masih keliru untuk membedakan hamzah dan ain. Nah. Hamzah dan ain. Adik juga toh sudah berulang kali diingatkan hamzah dan ain itu berbeda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain sama hamzah atau alif a. Al-ha, al-a. Al-a itu berarti pakainya alif. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin ain. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Tasdid di roknya. Ar-Rahmanir-Rahim sama seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kurang tasdid di roknya salah, artinya juga beda. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mungkin kita terutama di adik-adik yang di TPQ ini naudzubillah min dalik, teman-teman yang mengajar ustadz-ustadzah mungkin tidak banyak yang kurang teliti dalam membenahi bacaan dari anak-anak didiknya. Mereka sering membiarkan anak-anak itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu akan sangat jauh berbeda maknanya maupun dari kebenaran. Karena kalau yang benar itu di roknya dua-duanya Rahman Rahim itu ada tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Nir rok tasdidnya juga nirnya tidak terlalu tebal, hanya tipis-tipis tapi jelas bahwa itu ada tasdid di rok.
Bismillahirrahmanirrahim. Tidak Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu terlalu tebal, itu juga tidak pas. Yang jelas tajwidnya jelas tapi tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak Bismillahirrahmanirrahim. Ini ku salah. Nirnya tidak tebal tapi tipis, bahwa menjelaskan di situ adalah tajwid, ada tajwidnya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki, ada matobi di situ, mim alif lam kaf atau mim lam kaf langsung tapi harokatnya berdiri, itu matobi. Banyak yang membaca Maliki yaumiddin. Justru kalau di Anas Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, itu salah besar. Di Anas itu malikin nas itu pendek, ma-nya pendek. Kalau di Maliki Yaumiddin Al-Fatihah ma-nya panjang. Kalau hampir semua pas tahlil terutama, kalau mau membaca malikin nas tapi kebanyakan jamaah malikin nas gitu. Nah, itu monggo perlu Pak jenengan benahi. Okay. Sekali lagi, itu akan merubah arti dari ayat itu sendiri. Okay. Maliki yaumiddin, ma panjang di dalam Al-Fatihah, malikin nas, ma pendek di surat An-Nas. Sekali lagi mohon diperhatikan, monggo dibenahi bareng-bareng. Membaca Al-Quran harus sesuai dengan ilmu tajwid. Okay. Kula pun bola-bali mengingatkan seperti bacaan sholawat dan sebagainya, nanti mudah-mudahan bisa sampai. Kapan itu dibaca sayyidina, sayyiduna dan sayyidana, itu ada bedanya. Tapi nyun sewu, kembali lagi saya ingatkan, kebanyakan jamaah terutama di masjid kita ini semua digebiahuyah sayyidina. La ilaha illallah sayyiduna harusnya, tapi la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Itu salah besar. Kelihatannya sepele, mungkin panjenengan sok ngono tok wae dipermasalahkan. Justru itu bacaan tahlil. Tahlil itu menurut riwayat ulama dulu, ada zaman sakbare Kanjeng Nabi mungkin nggih. Kisahnya ada kendurenan, ada selamatan, yang mana yang menyelenggarakan selamatan itu seorang janda tua, mbah-mbah, yang memang beliaunya sudah nyelengi dari beberapa tahun itu untuk mengadakan selamatan yang ditujukan untuk mendoakan keluarga dan suaminya yang mungkin sudah meninggal ya. Nah itu sudah katakan 5 tahun lebih beliaunya mbah janda sepuh niki nyelengi untuk bisa selamatan, mengundang jamaah untuk ngaji dan doa bersama. Nah, alhasil singkat cerita sudah saatnya tiba hari pengajian yang ditunggu-tunggu Mbah janda sepuh tadi, ngundang jamaah, dan ada satu ustadz atau kiai yang memimpin doa bersama itu. Nah, saat memimpin doa, kados seperti biasanya, ada sholawat, ada tahlil, ada bacaan-bacaan kalimat thayyibah yang lain. Nah, yang dibaca yang banyak itu kan biasanya tahlil la ilaha illallah, di rangkaian tahlil mulai dari kulhu dan sebagainya, dan afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu la ilaha illallahnya hanya mungkin kalau standarnya disunahkan kan 33, itu mungkin kurang dari itu, karena dengan alasan ada kenduren ataupun selamatan yang di tempat lain kan loh. Nah, akhirnya sudah singkat cerita selesai,
dengan ngaji atau doa bersama yang seperti itu dari Mbah Janda Sepuh tadi yang punya hajat Sohibul Bait Sohibul Hajah protes sama Mbah Ya ini, loh kok moco moco doa bersama nih tahlile mana kok cuma sithik tok Mbah Yai, kudune kan sing akeh wong aku wis nyelengi sampai beberapa tahun untuk menunggu saat doa bersama dan tahlil niki doa bersama untuk mendoakan suami saya kok ini doa bersamanya hanya tahlilnya cuma ping piro tok. Nah, beliaunya protes. Nah, singkat cerita juga dengan karomahnya Mbah Yai tadi, beliau menunjukkan, loh, kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari bacaan-bacaan yang lain. Satu kalimat la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah itu kalau ditimbang satu bacaan itu dengan kalimat yang lain ataupun barang-barang yang lain akan lebih berat timbangannya kalimat la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Wah, mosok Mbah Jandani tidak percaya. Mosok kalimat koyo ngono tok berarti kok melebihi timbangan-timbangan benda-benda ataupun bacaan-bacaan yang lain. Loh, kok jenengan mboten percaya? Akhirnya dibuktikan, ditulis di kertas la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, dijukuk timbangan, timbangan ya jenggot niku toh. Di sini tulisan lafaz la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, di sini ditumbuhi berkat nggih napa nggih sing wonten ten napa niku ten area selamatan niku. Nggon niku sajadah napa Pak ditumpuke. Terus ten mriki tulisan niku wau lafaz tahlil la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ternyata memang benar bahwa yang hanya tulisan itu mampu mengangkat beratnya di sini, yang membuktikan bahwa itu memang berat lafaz ataupun kalimah la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Makanya nyun pengertian panjenengan semua dalam melafatkan terutama tahlil itu sepindah malih la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah kalau memang digandengkan dengan sholawat. Kalau cuma la ilaha illallah itu ya cukup la ilaha illallahu. Kalau digandengkan dengan sholawat la ilaha illallahu Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, itu di tahlil. Kalau Sayyidina itu khusus di sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu pasti kalau di sholawat karena ada lafaz ala itu pasti belakangnya Sayyidina. Kalau la ilaha illallah Sayyiduna itu mengikuti la ilaha illallahu Sayyiduna. Itu karena kalimah istilah dalam nahwu shorof itu atof. Makanya dibaca Sayyiduna karena mengikuti illallahu tadi, hu Sayyiduna. Tapi kalau Allahumma sholli ala Sayyidina karena ada lafaz ala yang fungsinya ada mengjerkan ataupun mengkasrohkan kalimat setelahnya. Insya Allah mungkin kita bahas lebih dalam lagi di lain waktu. Yang jelas sekarang dalam sholat monggo sama-sama kita perbaiki terutama bacaan Fatihah dan surat-surat yang lain ataupun kalimat-kalimat yang sudah disyariatkan dibaca dalam sholat. Sekali lagi kalau sampai beda karena ini memang bahasa Arab, kita sholat semuanya berbahasa Arab, salah harokat, salah huruf mengucapkan lafaz itu akan mempengaruhi maknanya. Sekali lagi monggo mumpung masih ada kesempatan, makanya saya menghimbau tiap malam Jumat habis sholat maghrib saya umumkan monggo yang mau mengikuti pengajian dipersilahkan. Tapi nyatanya panjenengan bersop ya Mbak yang mengikuti nggih paling niku-niku mawon. Para nek misalkan memang tidak sempat nggih alhamdulillah niki mangke kula upload saged dipirsani, monggo bareng-bareng kita koreksi mana bacaan-bacaan di dalam sholat kita yang memang kurang pas, kita betulkan. Sekali lagi saya ulangi yang dari takbir Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin pakai hak, Bismillahirrahmanirrahim pakai hak juga, tasjid di ro tipis tidak tebel. Untuk yang selanjutnya mangke kita bahas selanjutnya mau nih. Ini yang jelas untuk pembukaan minggu selanjutnya kita bahas yang lebih detail. Untuk saat ini karena memang untuk pembukaan ini akan mungkin beberapa pertemuan untuk membahas bacaan-bacaan dalam sholat. Makanya monggo yang nanti mau kerso rawuh ataupun rasa teko wis engko tak barsani ten YouTube mawon mboten napa-napa, tapi jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kalau barsani di YouTube. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.